Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada dars yang kelima. Kita masuk ke tamrin yang ke-8. Iqra'il mithal al-ati thumma qawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila surat taliyah. Iqra' artinya bacalah. Al-mithal al-ati, contoh berikut ini. Thumma qawwin as'ilatan, kemudian bentuklah sebuah pertanyaan sepertinya musyiran ila surat taliyah, yang menunjukkan terhadap gambar yang ada di sampingnya. Nah, jadi di sini kita dengan melihat gambarnya lalu kita membentuk kira-kira apa pertanyaan yang cocok yang sesuai dengan gambar. Yang pertama, kita lihat contohnya, kitabu man hadza. Kitabu man hadza, buku siapa ini? Karena ada gambarnya buku, berarti kita menggunakan kitabu man hadza. Lalu sampingnya ada gambar pena, berarti kita tinggal ganti saja kata kitabnya menjadi qalamu. Qalamu man hadza. Nah, sampingnya lagi di sini ada gambar komis, ada gambar kemeja. Berarti kita bentuk pertanyaannya menjadi qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Sampingnya ada kata baitun, berarti baitu man hadza, rumah siapa ini? Lalu yang terakhir di sini ada gambar ranjang. Ranjang ini bahasa Arabnya adalah sarirun, berarti sariru man hadza. Gitu ya. Nah, insyaallah mudah ya. Lalu untuk yang ke-9 di sini ada kaidah penulisan hamzah wasal kita sebut yang terdapat pada kata ismun dan ibnun. Jadi pada kata ismun dan ibnun ini dia diawali dengan hamzah wasal. Ini kita sebut namanya hamzah wasal. Yang mana kaidah hamzah wasal ini ketika dia berada di tengah, ketika dia berada di awal, ini dia dibaca seperti huruf A. Ismu, ibnu. Kalau di sini i ya. Ismu, ibnu gitu. Tapi ketika dia di tengah kalimat, maka dia sama sekali tidak dibaca walaupun ada penulisannya. Nah, di sini. Jadi kita membaca ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Kita langsung wasmu. Kita membaca wasmu bukan wa ismu. Gitu. Itulah kaidah hamzah wasal. Ketika di awal dibaca seperti hamzah gitu ya, sesuai harokatnya i. Lalu ketika dia di tengah kalimat dia tidak dibaca sama sekali. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri Masmul mudiri. Nah, jadi ketika kita bilang ismul mudarrisi karena dia di awal kalimat, jadi ismu. Sedangkan kalau dia di tengah, kita bukan baca ma ismu, tapi masmul mudiri. Nama guru adalah Hamid. Nama guru itu adalah Hamid. Masmul mudir, siapa nama kepala sekolah. Lalu juga ibnu sama. Di ibnu ini ketika dia di awal kata maka dia dibaca i. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya Khalid ada di sekolah. Wabnu. Nah, ketika dia di tengah-tengah kalimat, dengan di sini dia ada hamzah wasal, berarti hamzah wasalnya dia tidak dibaca. Sehingga kita membacanya wabnu bukan wa ibnu. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Dan anaknya Hamid ada di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya mudarris ada di kelas. Aina ibnul mudiri. Di mana anaknya mudir atau kepala sekolah. Nah, itu dia kaidah hamzah wasal yang terdapat pada kata ismun dan ibnun. Lalu tamrin yang selanjutnya, iqra' ma yali mura'iyan qa'id nutki hamzatil wasal. Bacalah berikut ini sesuai dengan kaidah pelafalan hamzah wasal. Ingat, hamzah wasal ketika di depan dia dibaca, tapi ketika di tengah dia tidak dibaca. Langsung yang pertama,
ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu. Nah, di sini wabnu Hamidin fil Hindi. Anaknya Muhammad ada di Irak dan anaknya Hamid ada di India. Kharaja bnu. Nah, di sini kharaja bnu, bukan kharaja ibnu. Gitu ya, karena hamzah wasal ini berada di tengah kalimat. Kharaja bnu tabibi minal baiti. Anaknya dokter itu keluar dari rumah. Dhahaba bnu. Begitu juga pada yang ketiga. Ini karena kata ibnu ada di tengah kalimat, jadi kita bacanya dhahaba bnu, bukan dhahaba ibnu. Dhahaba bnu tajiri ila suqi. Anaknya pedagang itu pergi ke pasar. As-suq artinya pasar. Terus yang keempat, ismul muhandisi Faisalun. Nama arsitek itu adalah Faisal. Nah, ini dia karena di awal kata ini kita baca i. Wasmut tabibi Mas'udun. Dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Lalu yang kelima, Masmur rajuli. Siapa nama laki-laki itu? Lalu yang terakhir, ibnu man anta. Kamu anak siapa? Ana bnul waziri. Kita baca ana bnu, seakan-akan ini tiada. Ana bnul waziri. Saya adalah anaknya menteri. Wazir artinya menteri. Nah, di sini ada al-kalimatul jadidah. Ar-rasul ini artinya utusan. Al-Ka'bah artinya Ka'bah. Al-ismu artinya nama. Al-ibnu artinya anak laki-laki. Al-ammu ini paman, tapi paman dari jalur ayah. Lalu al-khol juga sama, dia paman, tapi dari jalur ibu. Haqibah artinya tas. Sayyaratu artinya mobil. Asyari' artinya jalan raya. Mughlaqun artinya tertutup. Tahta artinya di bawah. Hunaka artinya di sana. Al-muhandis artinya arsitek. Nah, di sini juga ada kaidah sayyaratul mudarrisi. Sayyaratun sebagai mudhaf, mudarrisi sebagai mudhaf ilaih, gitu ya, yang sudah kita pelajari pada video yang pertama di dars kelima. Jadi untuk mudhaf ilaih itu dia selalu majrur, dan di sini majrurnya adalah dengan kasroh ya. Ya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Syukurillah husni ihtimamikum wastimaikum. Mohon bantuannya untuk bantu subscribe dan share jika kalian berkenan. Syukurillah husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.